ukurannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu kana yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Penyakit hati ini akan menjadikan keimanan kita lemah. Kan begitu? Artinya yang membuat keimanan kita lemah itu diantaranya penyakit hati. Nah, bagaimana cara menghilangkan penyakit hati? Ada beberapa hal. Di antaranya muhasabah. Muhasabah, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, introspeksilah diri kalian sebelum kalian akan dihisab, akan diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Teliti dulu diri kalian. Teliti. Jadi muhasabah itu meneliti diri sendiri. Tapi kalau manusia kebanyakan meneliti orang lain, tapi dirinya tidak mau diteliti, ini adalah sikap yang salah. Sikap yang benar itu diri kitanya juga meneliti lebih dulu pada diri kita, dan kita minta orang lain untuk menasihati kita sebagai penelitian bagi diri kita. Apakah sikap kita benar atau tidak? Tolong dong, minta nasihat, minta petunjuk, begitu ya, minta nasihat. Kadang kita tidak melihat keburukan kita, tapi orang lain melihatnya. Sedangkan keburukan orang lain seolah-olah ada di pelupuk mata ya. Yang jauh terlihat, yang dekat tidak terlihat. Mana yang dekat tidak terlihat? Belek. Betul tidak? Yang jauh yang gede, mobil kelihatan, gunung kelihatan, tapi belek yang ada di pelupuk mata itu tidak terlihat ya. Yang pertama muhasabah. Kemudian yang kedua, memperbanyak zikrullah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi, ana ma'abdi idza dzakarani, ya, atau makanal abdu dzakarani. Aku senantiasa bersama hambaku, menyertai hambaku selama dia mengingatku. Ana ma'abdi idza dzakarani, kata Allah dalam hadits qudsi, aku akan bersama hambaku selama dia senantiasa mengingatku. Oleh karenanya amalkan thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena thariqah Rasulullah mengajarkan kita selalu berzikir dalam berbagai kesempatan. Dalam setiap helaan nafas, menarik nafas dalam kalbu kita, jiwa kita, sambil berzikir, dialah Allah. Ketika kita mengeluarkan nafas, kita juga berzikir dengan kalimat ismudzat Allah. Ketika menarik nafas, dia. Mengeluarkan nafas, Allah. Dia. Seperti itu. Jadi kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala walaupun kondisi qiyaman. Orang yang cerdas itu, orang yang berakal sehat itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil tidur-tiduran. Artinya dalam berbagai kesempatan apapun kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terjaga pada saat itu. Kemudian selain daripada zikrullah, kita harus senantiasa mengkaji, meresapi makna-makna Al-Quran dan juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis dari karangan ulama-ulama as-salihin. Kemudian juga opsi yang lainnya supaya kita terhindar daripada sifat-sifat buruk adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh ini bisa meredam kesombongan kita, meredam sifat-sifat riya kita, meredam sifat-sifat ujub, bangga diri, merasa lebih baik daripada orang lain, sifat sum'ah, sifat yang senang mendapatkan pujian orang lain,
Kalau dipuji ada orang yang muji dari kejauhan di Facebook, di mana di media sosial, langsung ya hidungnya itu jadi payung. Nah, ini sifat jelek, sifat sum'ah tersebut. Maka bisa dikendalikan, bisa diredam diantaranya dengan kita selalu berkumpul bersama orang soleh. Karena pernah ditanya Rasulullah oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayu julasaina khairun, siapa teman duduk kami yang terbaik? Maka qala baginda Rasul menjawab, man dzakkarakumullah ru'yatuhu, yaitu orang yang kalau kalian memandang wajahnya mampu mengingatkan kalian kepada Allah. Wa zada fi ilmikum mantiquhu, yang ucapannya akan menambah ilmu kalian. Wa dzakkarakumul akhirata amaluhu, yang perbuatannya mampu mengingatkan kalian pada akhirat. Itulah teman-teman yang mampu menjadi syafaat, yang mampu menjadi wasilah kita bisa terjaga, terhindar daripada sifat-sifat buruk. Teman dunia wal akhirah yang selalu watawasau bil haqq watawasau bis sabr, yang selalu menasihati dalam kebenaran, yang menasihati dalam kesabaran. Itulah orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai wasilah kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Ya. Kemudian apalagi kita berkholwat. Kholwat itu menyepi, menyendiri. Untuk apa? Taqarruban, muraqabatan ilallah, mendekat kepada Allah khalian, dalam kesendirian. Karena di dalam suatu hadis, salah satu yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang dia berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya, khalwat, kemudian mengalir air matanya karena taubat. Maka pertaubatan yang terus-menerus ini juga menjadi benteng bagi diri kita supaya istiqamah menjaga hati. Maka Rasul pun beliau tidak kurang sehari semalam dari 70 kali bertaubat. Di dalam riwayat yang lain 100 kali pertaubatan kepada Allah. Taubat tidak hanya cukup dengan mengucapkan istighfar, tapi disyaratkan harus ada an-nadam, penyesalan, dan azam alla ya'uda ilal ma'siyah. Azam, ada tujuan, keinginan kuat supaya tidak kembali pada kemaksiatan tersebut.